esai ini salah satu cabang lomba yang sekarang yang sekarang itu banyak banget lombanya gitu ya, di Instagram mungkin, di Telegram ataupun dimanapun info lomba tentang esai itu banyak banget dan bejibun sekarang itu. Dan masih mau kapan kita mau lombanya kalau kita cuma ngeliatin kapan kita ikut lomba segala macem gitu kan ya. Kalau kita cuma ngeliatin poster-posternya aja gitu, kapan kita mau coba untuk apply atau ikut dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini tadi mungkin CV singkat saya udah dibacakan dari moderator. Ya, saya adalah fresh grad dari Lampung, dari Universitas Lampung tahun 2022, lulus di Mei tahun 2022, dan juga saya dulu alumni di Saintek sebagai Kepala Departemen Riset dan Teknologi tahun 2019 kalau nggak salah, apa 2020 ya, lupa saya. Nah, oke, next. Ya, sebelum mulai, next yang slide ke tadi. Sebelum mulai kita bahas tentang apa itu esai dan lain sebagainya, kita dulu bahas tentang, saya kutip dari dari kutipan dari Seno Gumira Aji Dharma, seorang penulis yang dia bilang katanya belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi pada dasarnya menulis itu dapat memberikan refleksi ke dalam diri kita supaya bisa memberikan penghayatan khusus ke kehidupan, atau mungkin bahasa sederhananya memberikan solusi kira-kira di kehidupan kita itu ada permasalahan apa. Nah, gitu teman-teman. Oke, next. Ya, sebelum bahas tentang esai, kita bahas dulu kira-kira orientasi ketika teman-teman, ya sekarang kebanyakan mungkin yang join hari ini mahasiswa kan ya? Ya, ada yang SMA mungkin? Mahasiswa semua? Rata-rata mahasiswa Kak yang join. Mahasiswa semua ya. Nah, ketika ditanya orientasi mahasiswa saat kuliah, mungkin kelima ini akan teman-teman sebutkan. Kalau saya tanya apa teman-teman tujuannya kuliah, apa yang ingin teman-teman dapetin ketika kuliah, itu kelima ini mungkin akan teman-teman sebutkan. Atau mungkin ada beberapa orang yang menyebutkan beberapa. Mungkin saya cuma pengen indeks prestasi kumulatif saya bagus, atau saya cuma mau ikut organisasi, Kak saya mau meningkatkan prestasi aja, Kak saya mau eksistensi diri bagus, saya mau membuat relasi dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu mungkin, atau ada yang ingin semuanya, kelimanya semuanya gitu kan ya. Nah, menurut saya ketika orientasi mahasiswa saat kuliah atau lebih baiknya seperti apa, kalau bisa kelima-limanya akan lebih baik gitu. Kenapa? Ketika indeks prestasi kita bagus, kita juga bisa ikut organisasi atau komunitas dengan bagus, kemudian menambah relasi, dan juga menumbuhkan eksistensi diri, kita juga bisa menambah prestasi atau personal branding kita teman-teman gitu ya. Jadi jangan cuma fokus ke salah satu atau kedua elemen aja, tapi kalau bisa semua kenapa enggak gitu. Yang terpenting adalah apa? Manajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena kadang kalau kita udah sibuk kelima-limanya atau sibuk ke salah satu aja, terus manajemen waktunya nggak bagus, ya hancur semuanya gitu kan ya. Salah satu pasti ada yang rusak gitu ketika cuman fokus ke satu terus manajemen waktunya nggak bisa tertata dengan baik. Mungkin saran dari saya adalah manajemen waktu ketika menjadi mahasiswa harus benar-benar diatur dan juga dikonsep dengan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di akhir gitu teman-teman. Next. Nah, kemudian kita bahas juga, ini hasil riset kecil-kecilan yang saya lakukan mungkin ke teman-teman saya juga atau ke sahabat-sahabat saya. Alasan kenapa sih mahasiswa itu nggak mau nulis esai gitu kan ya. Yang pertama kata dia mager, terlalu bertahan dengan zona nyaman gitu. Kayak, aduh ngapain sih sibuk-sibuk nulis kata dia, ending enak rebahan kata dia. Apalagi Sabtu Minggu kata dia kan untuk refresh otak, main HP, main TikTok lebih enak kata dia ketimbang nulis gitu kan ya. Nah, itu kadang kata teman saya begitu. Mager. Yang pertama dan permasalahan paling besar ketika mahasiswa sekarang itu mager pasti. Terus yang kedua takut mencoba dan takut gagal. Ini juga ada yang begini gitu. Dia nggak mager, cuman takut. Kan ada orang yang nggak tahan untuk dapat pressure gitu ya. Jadi kayak,
mungkin aduh aku udah takut duluan nih mau ikut kompetisi, aduh aku takut duluan mau presentasi nanti gimana dan segala macamnya gitu, aduh aku bingung nanti harus gimana. Nah ada orang-orang yang seperti itu, atau juga belum ada partner gitu. Biasanya nulis atau lomba itu harus ada partner. Ketika kita nggak ada partner, itu agak sedikit susah juga untuk memulai gitu. Ketika kita punya partner yang pas, partner yang baik, yang sama-sama produktif, maka lebih enak gitu. Slide-nya di next satu lagi. Ini yang bisa di next. Nah, oke. Kelebihan satu. Oke. Setelah belum ada partner yang pas, ada juga yang bingung, Kak, saya juga bingung nih cari ide atau gagasan apa kira-kira yang mau saya angkat gitu. Kenapa? Kadang kalau kita udah nemu partner, kadang kalau kita nggak tahu mau tanya ke siapa, mau diskusi ke siapa, kita juga bingung gitu kan ya, bener nggak? Pernah nggak kalau mau ikut lomba bingung mau buat ide apa? Sebenarnya udah punya, kalian tuh teman-teman udah punya ide gitu. Cuman bingung Kak mau ngembanginnya gimana gitu. Saya mau bikin inovasi pesawat tempur tanpa awak, contoh mungkin ya. Tapi saya bingung Kak ngembanginnya gimana gitu. Atau Kak saya mau bikin suatu aplikasi yang bisa mendeteksi gempa bumi secara cepat gitu. Nah, tapi saya bingung Kak, gimana konsepnya, gimana bentuknya, itu ada yang seperti itu gitu ya. Nah, ketika bingung cari ide, bingung gagasan, teman-teman akan stuck di situ aja dan akan pernah berkembang. Makanya tadi harus cari partner yang pas dan cari juga yang bisa ditanya atau diajak diskusi. Oke, yang terakhir bingung mau dari mana, ini sama. Ya, ketika teman-teman udah punya ide, bingung cari ide, mulai Kak, saya bingung mulai dari mana, apa dulu yang mau saya tulis, bentuknya kayak gimana, apa yang harus saya cari, jurnal dulu kah, atau bentuknya dulu kah, konsepnya dulu kah, atau brainstormingnya dulu kah, atau apa Kak gitu yang mau saya buat. Nah, itu pasti kebingungan-kebingungan ini akan muncul di diri teman-teman. Apalagi kalau biasanya mahasiswa baru, terus pengen, tapi juga bingung mulai dari mana, biasanya begitu. Oke, next. Tadi ya alasan kenapa enggak nulis. Nah, ini tips dari saya ketika teman-teman bisa untuk mau mulai nulis, itu pemilihan partner lomba itu biasanya kalau saya pribadi itu ada dua elemen yang saya fokuskan. Yang pertama bisa berdasarkan kedekatan atau berdasarkan kompetensi teman-teman. Kalau berdasarkan kedekatan, pada poin ini kita bisa berasal dari teman-teman ya. Jadi misal kamu punya sahabat yang udah kayak sahabat banget gitu ya, si dan sama nih, ayo kita ikut lomba yuk gitu. Walaupun nggak tahu nanti ujungnya jadi bener apa enggak, apa cuman rencana aja gitu ya, atau cuman mauan aja gitu, belum dilakukan enggak. Yang penting udah mau dulu gitu ya. Nah, bisa berdasarkan kedekatan dari teman-teman deket dulu gitu, atau sahabat deket yang paling teman-teman tahu gimana wataknya, gimana orangnya, biasanya begitu. Atau kalau dari saya biasanya itu berdasarkan kompetensi. Jadi kita lihat dulu kompetensi yang pas untuk lomba itu kan biasanya 2 sampai 3 orang ya dalam satu tim gitu ya. Kalau tim ya. Nah, biasanya ketiga dari tim ini itu harus mewakili dari 3 elemen. Yang pertama konseptor, desainer dan speaker. Kenapa Kak harus tiga ini harus tercapai semua? Karena konseptor bertugas mengembangkan ide teman-teman ya. Ketika teman-teman punya rekan kerja yang idenya kreatif, yang apa ya, yang dia itu punya ide-ide brilian yang luar biasa. Nah ini konseptor dia akan mengkonsep ide-ide teman-teman ini terus menjadi ide yang luar biasa. Biasanya begitu. Nah desainer bertugas untuk apa? Merancang konsep atau alurnya itu harus gimana. Baru yang selanjutnya speaker sebagai pembicaranya. Jadi kan ketika lomba pasti ada presentasi ya teman-teman. Nah, ketika ada speaker ini akan menjadi leader untuk teman-teman di presentasi di final. Ketika mungkin dia nanti akan menjadi pembuka, mungkin nanti akan menjadi apa ya awal untuk penutup ataupun penyampai isi dan gagasan, dia akan bertugas seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau berdasarkan kedekatan teman-teman kurang cocok, bisa berdasarkan kompetensi. Atau kalau teman-teman langsung mau berdasarkan kompetensi, itu lebih baik. Oke, lanjut.
Nah, ini our problem ya. Permasalahan kita sekarang itu banyak sekali teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah dengar SDGs, Sustainable Development Goals. Udah pernah dengar teman-teman? Belum, Kak. Belum, SDGs, Sustainable Development Goals, Sudah, 7 permasalahan. Kak. Ya, 7 permasalahan perkembangan pembangunan berkelanjutan ya. Kita ada 17 masalah di dunia ini yang dikonsepkan di dalam SDGs teman-teman. Nah, salah satunya mungkin yang nomor 2 itu tentang kualitas pendidikan, terus juga ada tidak adanya kemiskinan atau no poverty, terus juga ada tentang sanitasi, food security dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain SDGs, permasalahan kita sekarang yang sekarang lagi booming-boomingnya diangkat juga sama sama panitia lomba, biasanya itu tentang digitalisasi ya. Semua sekarang sektor semuanya harus digitalisasi kan ya. Terus juga yang kemarin-kemarin tentang COVID-19, bahkan sekarang pun masih ada beberapa lomba yang tentang recovery setelah COVID-19 kan ya. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan lain sebagainya. Atau juga yang lagi booming sekarang tuh food crisis. Jadi krisis makan, ya, krisis makanan yang ada di belahan dunia. Dan itu bisa teman-teman pikirkan solusi-solusi tepat apa yang bisa teman-teman berikan untuk menjawab permasalahan besar tersebut. Oke, next teman-teman. Ya, kita bahas sekarang awal mulanya dulu ya, kulitnya dulu, apa itu esai. Jadi esai itu adalah suatu tulisan yang membahas mengenai isu tertentu dan umumnya tidak memiliki format tulisan tertentu yang bertujuan menyampaikan pesan ke pembaca. Kenapa saya bilang nggak punya format tulisan tertentu? Teman-teman pernah dengar karya tulis ilmiah? Pernah baca mungkin? Pernah? Pernah, Kak. Oke. Nah, esai dengan karya tulis ilmiah itu agak beda, teman. Kalau agak beda ya, teman-teman. Kalau karya tulis ilmiah itu kan udah terkonsep ya, udah terformat dengan jelas, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu kan ya. Kalau esai itu enggak terkonsep dengan format yang yang kaku gitu. Jadi lebih fleksibel. Misal ada pendahuluannya dulu, terus nanti baru isi atau badannya, baru di penutup. Jadi cukup tiga elemen ini yang ada di dalam esai. Sedangkan kalau di karya tulis ilmiah itu lebih kompleks lagi. Ada bab 1, bab 2, nanti bab 1 dibahasin lagi latar belakang, tujuan, manfaat, dan kerangka. Di bab 2 nanti tujuan landasan teori segala macam. Bab 3 metode, bab 4 isi, 5 hasil. Udah mirip-mirip skripsi lah. Pokoknya kalau teman-teman sering buat karya tulis, insya Allah nanti skripsinya akan mudah rasanya. Kenapa? Karena 11-12 gitu bentuknya sama dan ya isinya juga hampir sama gitu. Ketika teman-teman udah terbiasa, nanti juga akan terbiasa. Ketika nulis essay pun teman-teman nanti juga akan terbiasa dengan pressure yang teman-teman rasain juga, terus juga akan ngerasa lebih peka karena teman-teman akan banyak nge-review jurnal, akan banyak baca jurnal dan juga sumber-sumber literatur yang jadi landasan untuk karya tulis teman-teman gitu. Khususnya di esai ya. Oke, next. Nah, jenis esai teman-teman itu ada 2 ya teman-teman. Sebenarnya itu ada 3. Satu lagi itu esai beasiswa. Pernah teman-teman buat esai beasiswa? Ya sekarang tuh kebanyakan beasiswa pakai esai loh teman-teman, ya kan? Entah ITBM Brilliant kan, entah beasiswa unggulan, bahkan LPDP scholarship pun pakai esai gitu kan ya. Ataupun beasiswa-beasiswa lain pakai esai sekarang. Hampir semuanya bahkan ya pakai esai. Nah, yang saya bahas di sini cuma 2 teman-teman. Ada esai ilmiah dan esai non ilmiah. Apa bedanya Kak? Kalau esai ilmiah, esai yang membahas seputar ilmiah yang dijelaskan dengan penjelasan dan argumentasi yang didasari pada prinsip keilmiahan teman-teman. Biasanya anak sains atau mungkin anak FMIPA, pertanian, teknik itu biasanya fokus ke esai ilmiah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ke esai non ilmiah. Kenapa? Karena ya nggak harus misal dalam satu tim itu ada yang saintek 1 terus yang sosum 2 ya nggak apa-apa kamu ngangkat non ilmiah atau ngangkat ilmiah, yang penting di dalam satu tim itu ada perwakilannya gitu ya. Terus yang kedua esai non ilmiah, esai yang membahas umumnya tentang isu-isu sosial teman-teman. Nah biasanya kalau anak sosum kebanyakan di esai non ilmiah. Kenapa? Kalau dipaksain ke yang ilmiah, misal nih ya lomba esai kan ada yang individu nih. Misal saya kan dari sosum, dari pendidikan ya, sosum, terus saya ngambil tiba-tiba ngangkat
inovasi masker dari alga rumput laut bla 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 gitu ya. Tiba-tiba pas presentasi final ditanya sama Dri, "Lah kamu kok tahu kandungan alga? Kamu kan sosum gitu. Dari mana kamu tahu kandungan alga? Emang kamu udah ke laboratorium? Emang kamu sudah meneliti kandungan dan segala macamnya gitu ya." Nah, saya kan akan bingung dong, aduh gimana gitu kan ya, apa yang saya harus saya jelasin ke apa ya, ke juri gitu ya. Beda halnya kalau teman-teman tim, dalam satu tim satu sosum, satu saintek. Nah, saintek nantilah yang akan dari teman-teman yang saintek ini yang akan memvalidasi dan meyakinkan kepada juri bahwa apa sudah teman-teman ungkapkan, teman-teman deskripsikan di karya tulis itu merupakan hal yang sudah teman-teman real lakukan ya, gitu. Kalau individu, jadi kalau sendiri jangan coba-coba untuk ngelawan takdir. Kalau tim boleh nggak apa-apa karena ada satu nanti yang akan menjadi validasi atau meyakinkan gitu ya. Next. Nah, di slide ini nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh judulnya teman-teman supaya teman-teman paham ya. Contoh judul esai ilmiah dan ilmiah itu beda. Nih, kalau yang ilmiah itu contohnya kayak ADC, automatic drip irrigation with solar energy, inovasi teknologi irigasi tetes terintegrasi solar, energi sebagai upaya ketahanan pangan dan antisipasi kekeringan menuju pertanian Indonesia mandiri. Nah, ini esai ilmiah. Kenapa? Karena dia ada sesuatu objek yang akan ditampilkan. Apa itu? Inovasi teknologi irigasi. Itu kan pasti pasti yang akan jelaskan nanti gimana proses pengembangannya, gimana mekanisme kerjanya, terus juga hal-hal apa saja yang mereka buat, hal-hal apa saja yang mereka masukkan dan segala macam itu mereka jelaskan di esai ilmiah. Beda kalau esai non ilmiah. Kalau esai non ilmiah ini yang pernah saya buat juga itu judulnya e-research sebagai media peningkatan kemampuan kepenulisan generasi muda untuk Indonesia Gemilang 2025. Nah, ini lebih ke sosial. Kenapa? Karena data yang saya gunakan itu kebanyakan itu berdasarkan angket dan juga wawancara angket kuesioner dan juga wawancara. Jadi nggak sespesifik mungkin kalau yang ID yang pernah saya buat yang satunya itu kita kolaborasi sama waktu itu sama teman saya anak teknik mesin. Nah, dia yang membahas tentang pengembangan teknologinya gitu. Nah, kalau di yang saya buat yang sebelahnya non ilmiah ini lebih ke kerja aja. Jadi riset nanti bekerja sama dengan siapa aja, pengembangannya gimana, outputnya seperti apa, dan impact-nya mau bagaimana. Nah, itu lebih sederhana. Next. Nah, ini juga teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat esai teman-teman. Ya, mungkin sudah teman-teman tahu ya ketika kita nulis, yang pertama tanda baca teman-teman. Tanda baca juga harus diperhatikan ya. Nggak mungkin dong kita udah kayak kereta main bablas aja gitu kan ya, nulis nggak tahu tanda titiknya di mana, komanya di mana, ataupun lain sebagainya. Tanda baca kan harus diperhatikan gitu kan ya. Kira-kira mana yang pas, mana yang belum pas itu dibaca lagi ketika udah selesai jadi karya tulis teman-teman dibaca lagi. Kira-kira pas belum ya tanda bacanya gitu. Terus yang kedua tata bahasa yang benar. Ya, bahasa yang benar maksudnya gimana? Ya harus bahasa yang baku gitu. Harus bahasa Indonesia yang benar-benar bahasa Indonesia gitu. Jangan pakai bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa sehari-hari itu jangan ya, karena ini kan bentuknya formal ya. Terus yang ketiga, jangan sampai ada salah ketik atau typo. Ini sering banget ya, teman-teman ya. Typo ya, terjadi typo, aduh typo gitu kan ya. Nanti biasanya pas dikumpul nih, udah dikumpul baru aduh ada yang typo gitu kan ya. Nah, sebenarnya kerugiannya gini, ketika kita dapat juri yang benar-benar teliti, teman-teman, benar-benar dicek loh sama dia, satu-satu dari atas sampai bawah tuh typo gitu. Nah, biasanya kalau saya tuh kalau typo tuh di huruf yang, karena biasanya A-nya nggak ketulis jadi YNG. Nah, ini biasanya sering banget kalau saya terjadi kayak itu. Nah, solusi dari saya, teman-teman ketika papernya udah jadi, upload ke Google Dokumen ya. Di Google Dokumen itu ada fitur untuk cek typo. Nah, nanti ketika udah teman-teman cek, itu akan teman-teman masukin akan muncul nanti warna merah-merah mana yang salah. Nah, tinggal diklik-klik aja. Langsung berubah otomatis dia atau benerin langsung otomatis. Jadi tanpa harus ngecek satu-satu. Jadi lebih cepat teman-teman. Terus yang keempat, penggunaan huruf miring yang benar. Ya, teman-teman udah tahu pasti kalau bahasa Inggris atau bahasa asing harus miring, bahasa sehari-hari mungkin harus miring, dan bahasa-bahasa yang bukan bukan bahasa baku bahasa Indonesia dimiringkan. Begitu teman-teman. Next.
change teman-teman. Kita tuh ada peluang besar loh teman-teman. Ya, punya Instagram semua kan? Punya kan? Iya, Kak. Nah, enggak. Punya pasti ya. Nah, Punya. punya, oke. Nah, pasti teman-teman pernah sering banget ngelihat apa ya, poster atau apa ya, atau pamflet lomba-lomba esai banyak banget sekarang ya, bejibun. Kalau teman-teman follow info lomba, info esai atau segala macam itu banyak banget teman-teman. Tinggal pilih mau yang gratis, mau yang berbayar, mau yang mahal, mau yang sedang, mau yang agak mahal, mau yang internasional, mau yang lokal. Tinggal milih teman-teman, kira-kira yang mana. Atau aduh nggak mau lah nyari yang univ-univnya gede, mbaknya cari univ-univ kecil-kecil. Atau mau coba langsung univ jadi UI, UM, ada teman-teman. Teman-teman mau cari atau enggak, mau mencoba atau gitu teman. Nah, saran dari saya ketika teman-teman pemula untuk coba lomba, jangan teman-teman langsung untuk apply atau ikut join kompetisi di univ yang langsung besar. Kenapa? Yang tahu nggak, Pak? Jangan begitu kata. Ada tahu kenapa? Kira-kira jangan langsung apply lomba di univ besar atau UI UGM. Nggak tahu. Alasannya adalah supaya pressure yang teman-teman rasain itu nggak gede ya. Kalau teman-teman ikut UI, ikut UGM, misalnya ya, alhamdulillah lolos ke final nih, lolos ke final. 10 besar biar diambil ya. Biasanya saingan teman-teman tuh udah yang univ-univ ITB, IPB, Brawijaya, UI, Wati, UGM, dua tim nanti kan ya. Ketika teman-teman baru pertama kali lomba, terus langsung lawannya begitu, teman-teman mentalnya langsung down. Kenapa? Karena teman-teman belum dapat sesuatu atau setting value teman-teman dapat dari lomba itu. Ya, ketika teman-teman mungkin udah pernah menang dulu sekali nih ya, sekali menang, ya terserah mau juara berapa aja gitu ya. Mungkin harapan 1, harapan 2, juara 3, juara 2, atau bahkan juara 1 ya syukur gitu ya. Nah, teman-teman udah punya percayaan diri dulu ke teman-teman bahwa oke, kemarin aja aku bisa gitu ya. Kenapa itu nggak bisa gitu kan ya? Aku bisa juga dong ini, cuman ngalahin cuman UGM gitu ya. Saya juga bisa kan ya. Kemarin aja saya juara 1 kok, ini kenapa saya nggak bisa gitu ya. Nah gitu, ketika teman-teman udah membangun kepercayaan diri dulu teman-teman. Tapi kalau teman-teman langsung pertama apply ke univ gede dan tekanan yang ngelihat mereka presentasi yang luar biasa, PPT-nya catching, terus pembukanya yang luar biasa, ide inovasi yang di luar nalar mungkin. Nah, teman-teman akan tertekan, teman-teman langsung males lah itu, langsung kayak pesimis, aduh udah kalah ini mah. Ada yang kayak gitu juga teman-teman. Jadi saran dari saya, cari dulu lomba-lomba yang diadakan sama univ-univ yang kecil-kecil dulu mungkin ya, atau misal dari Pulau Sumatera dulu atau yang dari Pulau Kalimantan dulu gitu. Atau mungkin kalau di Pulau Jawa cari univ yang swasta dulu atau yang kecil-kecil dulu lah, jangan yang langsung gede UGM. Jangan apa ya, jangan berambisi langsung kayak UGM gitu ya. Kenapa? Nanti itu dia pressure yang teman-teman rasain itu nanti terlalu terlalu sakit ketika ngelihat lawan teman-teman itu luar ekspektasi teman-teman gitu penampilannya. Gitu teman-teman. Next. Bisa di next. Oke. Nah, cari deh teman-teman karena dari masalah itu harus menjadikan solusi gitu kayak. Kita contoh tadi kebanyakan lomba ya kalau saya lihat sekarang itu pasti temanya nggak jauh-jauh dari SDGs apa ya. Karena SDGs itu yang lagi booming-boomingnya gitu. Ada 17 permasalahan yang harus kita jawab gitu. Contoh tadi nomor 1 ada no poverty, terus nomor 4 quality education, terus ada juga tentang apa ya, sanitasi, climate action dan lain. Ya, banyak banget permasalahan tentang SDG yang harus teman-teman berikan solusi teman-teman, ide kreatif teman-teman. Next. Nah, kita sekarang mulai membahas tentang tips membuat esai yang menarik teman-teman. Pasti udah mau nggak sabar gimana kah bentuk esai, bentuknya kayak mana kah? Saya mau ngelihat dari tadi nggak sabar ini. Next kita bahas tips membuat esai yang menarik ya teman-teman. Kita mulai bahas. Oke, yang pertama ya, judul harus menarik
provokatif, dan mengundang pembaca, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita ikut lomba, juri itu pasti yang dibaca judulnya dulu. Ya, iya Pak. Ketika teman-teman ikut lomba, ketika ikut lomba, nggak usah juri deh, kalian aja ya. Misal ada mungkin pengumuman finalis lomba gitu, pasti lihat yang teman-teman lihat itu pasti judulnya. Oh, bagus ya judul mereka, keren-keren. Di luar ekspektasi saya, kok kepikiran ya mereka judul-judul begini gitu ya, inovasi-inovasi gini tuh kok kepikiran gitu. Nah, jadi teman-teman, isinya itu nanti biasanya orang bacanya judulnya dulu. Ketika judulnya menarik, aduh serem banget ya, mana isinya ya? Misal kayak inovasi tempe dari kulit padi mungkin. Aduh penasaran mana bentuk gitu ya tempe dari kulit padi gitu ya contohnya. Langsung penasaran pas dibuka langsung oh begini bentuknya. Oh, kulit padinya diginiin dulu gitu. Oh, diolah dulu, oh digiling dulu atau segala macam gitu. Jadi ketika tadi dari judul sudah menarik akan membuat pembaca untuk membaca terus sampai bagian kesimpulan, teman-teman. Nah, karena judul mempunyai peran penting dalam membuat esai, karena judul seringkali dibaca sebelum maupun setelah membaca esainya. Nah, ini contoh judul yang saya buat waktu 2022 kemarin yang bulan Januari kalau ya Maret itu dapat gold medal di Global for Life Science and Competition di IPB dengan judul kami Sitawai Aplikasi Tani Huawei Development of Smart Learning Media as an Introduction to Local Security Problem during the Pandemic. Jadi ini judul yang kami buat waktu itu. Kami membuat aplikasi sejenis aplikasi untuk tanian untuk memberikan inovasi ke orang-orang di dunia tentang gimana mempertahankan ketahanan pangan dengan pangan lokal. Contohnya inovasi dari pangan lokal dari ubi, pangan lokal dari jagung dan lain sebagainya. Karena di tengah pandemi COVID kemarin, ya seluruh sektor terdampak gitu kan. Seluruh sektor itu terkena imbasnya. Tinggal gimana kita sebagai generasi muda ini memberikan solusi yang tepat, kira-kira apa gagasan kita yang bisa setidaknya meringankan permasalahan tersebut. Oke, next. Nah, ini teman-teman boleh dicatat atau di foto atau di screenshot. Ini isi esai itu seperti ini teman ya. Tidak sekaku karya tulis. Pertama di pendahuluan ada pendahuluan, terus ada isi dan tutup. Di pendahuluan itu ada hook, terus ada latar belakang atau pernyataan umum, terus ada kalimat atau pernyataan tesis. Nah, di isi itu ada kalimat topik, fakta atau kalimat pendukung minimal 3 kalimat, terus baru kalimat kesimpulan, baru di penutup ada proyeksi atau prediksi hasil akhir, penjelasan ulang terkait di utama, dan cara lanjutan. Nah, di penutup inilah yang menjadi poin penting teman-teman. Misal teman-teman buat aplikasi tapi nggak ada proyeksi, tahun berapa kembangannya, tahun berapa jadi aplikasinya, itu akan jadi tanda tanya bagi juri. Kenapa? Karena proyek teman-teman nggak jelas gitu. Ini aplikasinya baru mau dikembangin, tapi nggak jelas jadinya tahun berapa, mau mulai diterapkan tahun berapa, itu nggak ada karena nggak teman-teman jelas. Jadi harus dijelaskan. Oke, next. Nah, ini contohnya teman-teman di pendahuluan tadi ya. Hook itu adalah sejenis quotes yang berkaitan dengan esai kita teman-teman. Contohnya gini, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Quotes dari Nelson Mandela ya. Sebuah kutipan yang menggambarkan pentingnya pendidikan. Nah, hook kenapa penting? Sebagai pembangun ide konstruktif di tulisan kita supaya lebih hidup gitu. Oke, dasar dia membangun latar belakang ini dari quotes dari Nelson Mandela bahwa pendidikan itu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia gitu. Baru nanti informasi umum. Informasi umum tentang apa? Ya tentang pendidikan pada umumnya. Jadi pendidikan adalah suatu elemen penting dalam meraih kesuksesan individu dan lain sebagainya. Yaitu pada umumnya. Dapat dari mana kan informasinya? Bisa dari jurnal, bisa dari perpusnas, bisa dari artikel-artikel yang referensinya jelas ya. Yang penting bukan dari blogspot atau dari Wikipedia, jangan yang seperti itu. Karena kan udah mahasiswa ya, pasti udah tahu yang jelas, yang bagus, yang seperti apa. Terus ada masalah yang
masalah yang terjadinya itu apa? Yang pertama mungkin namun walaupun pendidikan tadi katanya paling ampuh untuk mengubah dunia, tapi kualitas pendidikan di Indonesia itu mengalami hal yang buruk gitu ya, apalagi karena pandemi COVID-19 kemarin gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Mungkin bisa ambil dari data UNESCO, dari katadata.com, atau juga dari DPS, atau dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan tentang hal data-data resmi, teman-teman ya. Terus setelah masalah yang terjadi, yang kedua, yang terakhir itu kalimat tesis. Kalimat tesis itu apa? Kalimat yang menjelaskan solusi apa yang teman-teman mau kasih atau menjawab permasalahan di atas. Contohnya gitu. Contohnya tadi oleh karenanya bla 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 kami membuat inovasi namanya Angsur Ilmu yang sebagai program untuk membantu program ini lebih baik. Contohnya begitu. Next. Nah, ini isinya teman-teman atau badan paragraf dari esai ya. Tadi ada 3, ada kalimat topik, fakta atau kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan. Kalimat topik itu membahas tentang penjelasan atau deskripsi inovasi teman-teman. Contoh teman-teman buat inovasi makanan lokal rendah gula. Oke, namanya mungkin Kodomo mungkin. Nah, jelasin Kodomo itu apa? Suatu inovasi makanan yang berbentuk apa, bertujuan untuk apa, fungsinya bagaimana, itu dijelaskan di bagian kalimat topik, teman-teman. Nggak usah terlalu banyak karena ini baru kalimat topik ya. Nah, baru nanti di fakta atau kalimat pendukung. Di sini baru dijelaskan secara rinci, teman-teman. Inovasi dan modifikasi yang teman-teman maksud itu seperti apa? Yang teman-teman angkat itu bagaimana? Mekanisme kerjanya seperti apa? Proses pembuatannya bagaimana, itu masuk ke sini, teman-teman. Ya, mungkin nanti teman-teman ada uji klinisnya, masukkan di sini di fakta atau kalimat dukung. Mungkin teman-teman ada hitungan data SPSS-nya, masukkan di sini teman-teman sebagai kalimat pendukung. Baru kalimat kesimpulan. Kalimat apa? Kesimpulan sederhana untuk menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memudahkan atau meningkatkan minat baca. Contohnya program saya buat ya. Nah, baru dijelasin. Mungkin teman-teman kalau tentang makanan lokal tadi, inovasi makanan ini bertujuan untuk mungkin membantu para penderita penyakit diabetes dapat mengkonsumsi makanan sejenis beras. Mungkin seperti itu. Nah, kalau ada merah-merahnya lagi, ada kalimat tesisnya lagi. Iya, kalimat tesis ini itu berfungsi untuk menyambungkan di bagian penutupnya, teman-teman. Jadi dikasih kalimat tesis lagi untuk menyambungkan supaya tidak terputus. Karena kalau terputus jadi aneh gitu ya. Tiba-tiba diisi itu sudah menjelaskan tentang tujuannya, terus tiba-tiba terputus nih di kesimpulannya, tiba-tiba langsung kesimpulan gitu. Jadi jangan begitu. Jadi bacanya nggak enak kalau tiba-tiba terputus. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini penutupnya teman-teman ya. Kalimat tesis tadi berfungsi untuk menghubungkan di proyeksi. Nah, ini teman-teman yang jadi hal penting ya. Harus ada proyeksi atau prediksi hasil akhir. Yang warna hijau itu proyeksi atau prediksi hasil akhir. Contohnya, sebahas program ini diharapkan mempunyai prospek baik di kalangan pelajar karena kita tahu membaca adalah jalan menuju kekayaan ilmu, dan ada pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia, berarti buku adalah sumber pengetahuan. Atau proyeksinya bisa teman-teman jelaskan, harapannya di tahun 2025 program ini dapat digunakan di Provinsi Lampung dengan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan atau Dinas Pertanian atau stakeholder yang lain yang kira-kira pas berkolaborasi dengan inovasi teman-teman. Nah, terus yang keenam itu penjelasan ulang, dijelasin sedikit lagi tentang oleh karena itu Angsur Ilmu adalah sebuah solusi modifikasi tambahan perpustakaan keliling dengan menekankan pengembangan mode ingatan dan yang diinterpretasikan dalam lisan dan sistem apresiasi. Contohnya begitu. Kenapa Kak perlu dijelasin ulang lagi supaya proyeksi akhir teman-teman tadi bisa dikaitkan dengan ide utama atau ide yang teman-teman buat. Baru di akhir saran lanjutan ya teman-teman. Saran ini digunakan untuk apa? Untuk pengembangan lebih lanjut. Contohnya dibutuhkan program yang lebih terperinci atau dibutuhkan inovasi atau dibutuhkan pengembangan aplikasi yang lebih
mobile supaya aplikasi seperti ini dapat digunakan di seluruh gadget. Contohnya gitu ya. Mungkin bisa digunakan di iOS, bisa digunakan di Android ataupun di laptop gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga harus ngasih saran lanjutan. Saran lanjutan ini saran untuk Aku semalam di sini di depan program atau kelas inovasi yang teman-teman buat. yang kos Anissa itu temen aku yang punya, kita kan jam 2 semalam. Yang ini yang masuk ke dalam. Next. Anissa itu kan Bisa di next, moderator. Oke, nah ini teman-teman ya, selain juga nulis tadi, kita juga harus paham teman-teman teknik parafrase dan citasi. Sudah mahasiswa pasti tahu ya teknik parafrase gimana? Udah nggak pernah copy paste lagi kan ya? Masih nggak? Masih? Masih Kak, kalau kepepet gitu. Iya, saya juga pernah dulu sih kalau kepepet. Deadline ya buru-buru, ya gimana lagi gitu ya, kepepet daripada nggak ada penilaian sama sekali. Nah, cuman kalau namanya ikut lomba teman-teman ya itu kan selalu dipersiapkan matang-matang dari jauh-jauh hari, kan nggak mungkin H-1 gitu deadline malamnya, besoknya dikumpul, sangat jarang sih kayak gitu. Biasanya dari konsep dari beberapa hari sebelumnya. Nah, apa harus teknik paraphrase ya? Teman-teman pasti tahu namanya plagiarisme itu kan nggak boleh ya. Ya nggak? Plagiarisme itu nggak boleh. Di dosen aja plagiarisme pengurangan nilai, apalagi di lomba pengurangan nilai juga gitu kan ya. Nah, makanya ketika teman-teman paraphrase-nya biasanya tuh normalnya ya teman-teman. Itu 25% plagiatnya kalau ikut lomba. Sejauh ini ketika saya ikut lomba pasti di bagian panduan itu 25% maksimal. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 25% itu udah nggak normal. Sudah nggak normal pokoknya kalau udah lebih dari 25%. Pokoknya maksimalnya 25% untuk plagiasinya ya. Nah, teknik paraphrase seperti teman-teman udah tahu. Ini contoh aja dari saya. Misal dari buku nih ya. Dari buku yang jelasin masalah kebudayaan Indonesia adalah komunikasi antar budaya yang terbatas menjadi kelemahan keagamaan budaya tersebut. Nah, setelah kita paraphrase, kita lihat itu bukunya siapa, tahun berapa terbitnya. Kita tulis berarti menurut Widya Astuti 2013, komunikasi antar budaya yang terbatas merupakan masalah kebudayaan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi kelemahan budaya. Atau kutipannya bisa di akhir seperti yang di bawah itu. Tergantung teman-teman nyamannya seperti apa ya. Yang jelas diksi yang dijelaskan tetap sama, cuman bentuknya saja yang lebih komunikatif atau yang lebih berbeda teman-teman. Nah, terus citasi Kak. Nah, biasanya kalau lomba itu biasanya pakai model apa teman-teman citasinya atau daftar pustakanya biasanya gitu ya. Contoh apa itu kayak mana Kak? Nah, ini contohnya kalau buku nulisnya begitu. Tulis dulu namanya, tahunnya, judul buku, penerbit buku. Kalau dua penulis ya pakai dan ya. Kalau tidak ada nama penulis berarti langsung judul, tahun edisi terbit, tahun terbit, baru penerbitnya siapa begitu. Kalau jurnal hampir sama lah begini, pakai penulis jurnal, tahun, judul jurnal, dan nama jurnal. Biasanya begitu teman-teman. Sama aja. Next. Nah, ini sumber referensi membuat esai yang saya kumpulkan teman-teman ya. Biasanya sumber referensi utama saya itu Google Scholar karena yang paling mudah, enak dicari dan cepat, ya nggak? Mahasiswa biasa Google Scholar itu andalanku. Mungkin kalau saya boleh ditulis dulu di skripsi saya tulis terima kasih Google Scholar sudah menjadi sahabat saya dalam menyelesaikan skripsi, menyelesaikan lomba-lomba dan segala macam. Google Scholar itu adalah hal yang luar biasa membantu para mahasiswa gitu ya. Google Scholar. Yang kedua terus ada Emerald Insight. Biasanya dari sini juga saya ambil atau dari Elsevier atau dari jurnal internasional dan lain sebagainya. Portal-portal dari Kemendikbud pun juga boleh. Next. Oke, itu dari saya teman-teman. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja nanti terkait gimana. Karena nanti kalau saya banyak-banyak materi, kita nggak banyak diskusi. Nanti teman-teman juga sih ada yang bingung juga nih Mas Yanmu. Ya. Oke, moderator, saya kembalikan ke Anda. Kita diskusi.
Oke, makasih Kak Sony atas materi yang disampaikan. Ini bermanfaat banget ya buat kita sama teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau masih dibingungkan dari materi-materi tadi, bisa banget langsung raise hand untuk bertanya atau bisa untuk di kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, ini ada yang bertanya dari Maritza Husna Amanati. Izin bertanya, apakah esai yang menarik itu harus tentang hal yang baru atau boleh penemuan lama yang kita modifikasi? Terima kasih. Oke, Kak, ini mau langsung dijawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh dijawab dulu sembari nunggu yang lain kan ya, biar nggak lama kan. Silakan Kak, dijawab. Oke. Terima kasih untuk Marisa untuk pertanyaannya. Kak, boleh nggak ya kalau inovasi lama terus kita kembangin, kita modifikasi? Boleh-boleh aja. Yang penting pahamin pahamin dua hal ya, tiga hal. Itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi boleh-boleh aja teman-teman ya. Jadi misal kamu punya, misalnya sekarang udah banyak aplikasi ruang guru ya, ruang guru contohnya. Contohnya ruang guru ya. Teman-teman ngelihat ada masih banyak kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari ruang guru yang nggak ada, yang belum diadain gitu ya. Nah, teman-teman buat aplikasi sejenisnya yang hampir mirip-mirip ruang guru. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman modifikasi, harus tahu hal bedanya itu apa. Gitu. Jangan sampai ketika di final, juri tanya, lah ini bedanya di mana gitu. Kok cuman beda bentuknya doang, fiturnya sama, terus dalamnya hampir sama, cuman beda fitur atau namanya doang, itu nggak boleh ya. Kalau beda, misal di ruang guru itu cuman online nih, cuman online. Nah, kamu di ruang guru itu diskusi dengan tutor, boleh. Atau ditambahin fitur untuk bisa kerja kelompok dengan para pengguna fitur juga boleh gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadi keunggulan dari fitur yang kamu modifikasi gitu. Atau mungkin aplikasi Halodoc ya. Saya pernah buat dulu Halodoc. Oh ya, untuk menyaingi Halodoc. Jadi Halodoc itu kan fitur untuk kita ini ya, diskusi sama dokter ya. Nah, tapi kan ada kekurangannya satu. Kita itu cuma via chat, jadi nggak tahu dokter itu yang mana gitu. Nah, kalau di fitur yang dulu, aplikasi yang saya buat dulu dengan teman saya, itu ada untuk video call dengan dokter. Jadi ketika kita nggak tahu penyakit apa, itu bisa mungkin video call. Jadi nunjukin, dok ini loh sakit saya tuh di tangan seperti ini, bentuknya begini gitu kan. Kalau deskripsi kan agak bingung ngetiknya, dok saya sakit, tangan saya ada bentol-bentol merahnya. Nanti dokternya tanya, bentol-bentolnya kayak mana? Karena dokternya kan nggak ngelihat, cuman bentol-bentol aja. Dijelasin lagi, bentol-bentol ada nanah-nanahnya dok gitu. Nanti tanya lagi, nanahnya banyak apa enggak? Kan panjang kan ya. Mungkin kalau video call lebih jelas ditunjukin, oh gini dok, tangan saya itu bentol-bentolnya begini. Kayak gini, itu sakit apa ya? Karena bisa langsung mendiagnosa kan. Kira-kira, oh kamu itu kayaknya sakit ini loh gitu. Kan lebih 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 tepat dan lebih fleksibel. Nah, itu mungkin dulu yang saya buat bersama teman-teman saya. Namanya saya lupa apa ya. Go Health apa kalau nggak salah dulu. Pokoknya pernah saya ikut lombakan di Sakta Unila dulu. Ya, juara harapan 1, juara 4.
tahun 2019. Udah lupa, jadi udah lama jadi udah agak lupa judulnya apa. Pokoknya Go Health kalau nggak salah dulu namanya. Gitu teman-teman. Jadi boleh-boleh aja tadi, mari saya. Kalau teman-teman mau modifikasi, yang jelas ingat harus tahu kebedaannya di mana. Gitu. Jangan sampai cuma beda nama, beda bentuk aja. Gitu. Gitu moderator. Apakah Marisa Husnamati Ah, sudah bisa memahami jawaban dari pemateri tadi? Terima kasih Marisa atas pertanyaannya. Oke. Sebentar. Widya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Widya Suciani Putri, izin bertanya, apakah ada saran dari kakak tentang isu yang sebaiknya kita angkat untuk esai beasiswa? Dan apakah ada tips untuk pembuatan esai beasiswa? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Kak, ini ada 2 pertanyaan lagi. Mau langsung kita tampung dulu 2 pertanyaan selanjutnya. kita jawab punya Widya dulu ya. Boleh? Oke, Kak, silakan. Oke Widya, bagus pertanyaannya. Saya kebetulan juga saya award di 2 beasiswa. Jadi waktu itu saya PPA dan juga Ethos ID Scholarship. Nah, kebetulan Ethos ID Scholarship ini ada di dan persyaratnya dulu ya. Apa tips dan saran ketika teman-teman atau Widya khususnya ketika buat esai beasiswa ya? Yang pertama harus esai kamu harus autentik. Autentik maksudnya gimana? Beda dari yang lain ya. Mungkin kalau yang lain jelasin tentang oke, keseharian saya begini. Saya itu di rumah bantuin orang tua, terus pulang sekolah, di rumah belajar, habis di rumah belajar berangkat sekolah lagi. Itu kan sederhana ya umumnya gitu kan. Teman-teman harus cari autentiknya. Mungkin jelasin, walaupun keluarga saya bukan keluarga yang tidak mampu, tapi saya itu punya apa ya, punya tekad yang besar gitu. Saya mewujudkan mimpi saya dengan mungkin berprestasi, dengan ikut lomba, dengan berjuang dengan sepenuh hati untuk menang lomba itu. Supaya apa? Menjadi nilai lebih dalam dirimu gitu. Jadi ada hal yang kamu bisa jelaskan atau kamu juga bekerja sebagai pengajar TPA mungkin atau pengajar anak-anak di sekitar rumahmu untuk menambah uang jajan itu kan lebih inspiratif ya, lebih autentik kayak oh oke Widya ini ternyata orangnya pekerja keras, terus juga kontributif ternyata, terus juga pejuang yang luar biasa gitu untuk mewujudkan mimpinya. Jadi ketika si reviewer membaca esaimu, dia akan lebih tertarik dan kamu bisa lolos ke tahap berikutnya. Biasanya setelah esai itu interview. Nah, interview ini nanti Widya yang akan mengulik secara detail esai kamu. Jadi apa yang sudah kamu tulis di esai itu akan ditanyakan di interview. Contoh, kamu tulis saya ketika pulang sekolah itu setelah ganti baju itu langsung ke masjid untuk ngajar TPA. Nanti ditanya, Widya kenapa mau ngajar TPA gitu kan ya? Apa yang Widya pikirkan kok bisa sampai maunya ngajar TPA? Mungkin anak muda sekebanyakan Widya kan nggak mau gitu ngajar TPA. Mending tidur lah, mending main HP. Nah Widya nih kenapa mau? Mungkin itu yang membedakan nanti Widya dari pelamar-pelamar lainnya gitu kan ya. Karena kalau nggak autentik ya pasti akan tersingkir dari berkas esai gitu kan. Karena esai ini itu biasanya berkas kedua setelah administrasi, terus basis esai, baru nanti interview terakhir ya. Jadi kalau esai kita autentik dan juga kontributif, nah itu insya Allah pasti terima sampai akhir gitu ya. Karena biasanya misalnya kalau di etos tuh biasanya daftar sampai 300-an 400-an anak unila gitu ya. Nanti untuk tembus ke dari 200-300 ini diseleksi ke esai ini nanti. Nah, dari esai yang ini nanti cuma dipilih 15 esai terbaik. Bayangin, dari 300, kalau esaimu biasa-biasa aja pasti udah kesingkir dong dari awal kan. Nah, makanya tadi kuncinya harus autentik dan beda. Kalau kamu mau contohnya nanti coba saya kirimin esai saya yang pernah saya untuk apply beasiswa S1.
nanti mungkin sebagai bahan referensi ya, boleh kalau mau lihat. Mungkin supaya lebih, oh autentik maksudnya itu kayak mana gitu ya. Nanti Kak Sony cuma bilang autentik, saya masih bingung autentiknya itu kayak gimana gitu. Kan pasti kayak gitu kan ya. Nah contohnya itu nanti mungkin boleh saya kirimin. Biar, oh jelas, oh begini maksudnya gitu ya. Gitu Widya kalau dari saya. Terima kasih Kak Sony atas jawabannya. Bagaimana Widya? Apakah bisa dipahami? Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Tria Lulu Nurfaiza. Kak izin bertanya, dalam penulisan esai kita bisa tidak menggunakan data yang telah ada, lalu kita memberikan pendapat, serta memberikan pendapat tanpa turun lapang, seperti pengisian kuesioner atau wawancara secara langsung. Oke. Oke, Langsung dijawab, Pak? boleh. Silakan, Dia, Kak. oke, dia tanya, katanya boleh nggak kalau kita nulis esai itu data yang kita gunakan itu bukan data primer gitu ya, bukan data langsung gitu ya. Boleh aja, Widya. Kalau misal kebanyakan ya kalau esai sosum itu memang bukan data primer gitu. Kenapa? Data yang kita ambil biasanya data yang udah ada. Gitu. Mungkin kita bisa ambil permasalahan data kemiskinan. Mungkin bisa ambil dari BPS atau angka putus sekolah bisa kita ambil dari katadata.com. Kamu bisa akses di Google, katadata.com itu banyak. Bahkan sudah berbentuk grafik. Lebih enak kan, udah eye-catching, bentuknya udah bentuk grafik, udah bentuk kayak piramida grafik itu, jadi lebih enak dan lebih menarik ketika dimasukin ke esai kita. Jadi juri lebih eye-catching aja ngelihatnya gitu. Nah itu bisa dari situ. Atau kamu datanya berasal dari BPS, terus kamu buat sendiri, kamu olah bentuk grafik itu juga boleh. Cuman ya agak ribet karena ngolah sendiri. Kalau dari kata.com itu udah ada, jadi kita tinggal menyesuaikan aja gitu. Nah, boleh nggak tadi ya kalau ini boleh? Misal nih kamu datanya dari artikel Ardian nih. Ardian punya artikel ya membahas tentang angka kemiskinan yang rendah di Lampung contohnya gitu ya. Nah, kamu mau buat aplikasi untuk bukan aplikasi, mungkin inovasi atau gerakan komunitas yang membantu untuk memperjuangkan hak-hak anak yang dari keluarga miskin untuk bisa sekolah. Nah, contohnya begitu. Nah, kamu datanya bisa ambil dari jurnal orang, tapi ide gagasan kamu atau solusi yang kamu berikan itu harus real dari kamu. Jadi contoh ada mekanisme kerjanya. Misal inovasi yang kamu buat itu untuk bisa berkembang harus bekerja sama dengan stakeholder apa aja. Mungkin bekerja sama dengan dinas sosial, nanti dinas sosial ketika sudah menyetujui baru turun lapangan, dari turun lapangan nanti baru oprek anggota baru mulai turun ke desa-desa, baru mulai bekerja. Contohnya begitu. Jadi boleh-boleh aja kalau data yang kita ambil itu bukan data langsung. Biasanya kalau data langsung tuh malah ke esai yang saintek atau yang sains. Kenapa langsung ya? Nggak mungkin dong kita meneliti tentang gini, inovasi kapsul obat dari ganggang laut gitu ya supaya lebih sehat gitu. Kan nggak mungkin kita ngambil datanya dari jurnal orang gitu kan. Itu karena itu akan jadi tanda tanya lah. Kenapa nggak kamu uji klinis sendiri gitu? Kenapa nggak kamu uji coba di lab sendiri? Pasti jadi tanya gitu. Ini kan sains. Kamu harus tahu dong kandungan di dalamnya seperti apa. Kamu harus tahu dong uh, senyawa di dalamnya bagaimana, proses peleburannya mungkin, proses pembentukannya bagaimana, itu harus tahu. Jadi nggak bisa asal ambil. Kalau yang sains itu lebih harus hati-hati. Kalau yang sosum boleh-boleh aja ambil data punya orang. Atau untuk memperkuatnya itu tadi ya, sebar kuesioner nanti untuk untuk memperkuat. Jadi misal kuesionernya ada 10-20 orang yang ngisi, nanti lihat dari 20 yang ngisi itu 10 orang tuh lebih setuju uh, kalau misalnya dibuatnya komunitas ini. Gitu. Jadi lebih mendukung gagasan yang kamu angkat. Gitu. Itu Tria. Oke, terima kasih Kak. Bagaimana Tria? Apakah bisa diterima jawaban dari Kak Sony? Oke.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Di sini ada pertanyaan dari Ya. Chandiari Semakin Sani, yaitu ada nggak sih, Kak, tips and trick dari Kakak untuk mencari ide-ide esai? Karena biasanya kita tuh sering nge-stuck gitu di cari ide itu. Oke, bagus, luar biasa pertanyaannya ya. Nah, ini sering banget ya. Saya bingung mau nyari ide apa kak gitu. Saya tuh sebenarnya punya ide kak, cuman saya nggak ngerti mau ngembanginnya gimana gitu ya. Kadang begitu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi ya, itu kan biasanya banyak judul-judul PKM ya diupload di websitenya Kemenristek. Nah, itu kan cuma judulnya aja nih. Boleh loh kita ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebenarnya ide-ide PKM tuh ya, judul-judul PKM tuh biasanya keren-keren loh teman-teman, luar biasa, di luar apa ya, di luar nalar kita gitu loh. Kok bisa orang punya ide begini, walaupun kita nggak tahu konsepnya gimana, yang penting kita udah tahu dulu idenya gimana. Nah, baru nanti kita setelah udah punya ide nih, misal kamu ngambil ATM yang ini, ATM salah satu judul PKM dari website Kemenristek, bisa bisa cari di Google. Download judul-judul PKM gitu ya. Nah, banyak itu. Kamu tiru, kamu modifikasi mungkin belakangnya, depannya atau tengahnya atau subjeknya kamu tuker atau gimana kan boleh. Nah, nanti setelah dapat baru kamu diskusi ke kakak tingkat atau teman kamu yang udah sering buat esai atau sering buat lomba esai. Saya punya ide ini nih, kira-kira untuk ngembanginnya saya harus buat apa dulu. Karena kalau kamu cuman dapat ide, terus nggak tanya, nggak diskusi ke yang udah pernah buat atau yang udah pernah ngembangin esai, kamu nggak akan berhasil untuk buat esai itu. Pasti akan bingung. Oke lah, bisa buat latar belakangnya dulu. Nah, di isinya nanti kamu bingung. Kamu mau harus kerjasama dengan stakeholder apa, kamu harus ngembangin aplikasinya bentuknya kayak apa, itu pasti akan bingung. Makanya sarannya boleh tanya ke yang udah bisa esai, atau kalau DM saya atau WA saya boleh diskusi, tanya kira-kira kak ini saya punya ide kayak gini, kayak ngembanginnya gimana ya kak? Kira-kira saran dari kakak yang pertama yang harus dilakukan apa oleh saya dan tim. Jadi gitu tips dari saya. Jadi biar kamu nggak bingung tadi, cari baca-baca judul-judul PKM itu banyak teman-teman, menarik dan udah pernah dilakukan belum? Ada yang udah pernah belum? Pasti belum nih. Belum, Kak. Belum. Oke, silakan buka ya, download di Google judul-judul PKM. Terserah mau tahun kemarin, tahun-tahun lalunya lagi boleh. Karena judulnya itu menarik-menarik. Pantas aja PKM itu kan jebol sampai Pinmas segala macam, orang judulnya aja eye-catching semua gitu ya. Jadi kalau menurut kalau ATM judul aja boleh-boleh. Bukan isinya yang dilihat kan, nggak mungkin sama kan, kita nggak ngeliat isi, kita ngeliat judulnya aja. Jadi boleh-boleh aja. Gitu dari saya. Ya, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Bagaimana Saudari Candi, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa Kak, terima kasih Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari M. Abdul Aziz. Bagaimana caranya agar meningkatkan cara berpikir kritis mahasiswa dengan melalui atau menggunakan cara-cara seperti apa? Oke, sip. Panggilnya siapa nih? Abdul atau Aziz biasanya? Kayak keren banget pertanyaannya ya. M. Abdul Aziz dari kampus mana kalau boleh tahu? Dari mana? Saya dari kampus Taib Nurus, Kak, Di mana itu? Di Lampung kah? Ada di mana? di Lampung, Kota Bumi, Kak. Oh, di Kota Bumi. Oke. Nah, saran dari Lampung saya ya, Utara. kalau dari Abdul, misal di kampusnya nggak ada organisasi yang mewadahi untuk mengembangkan diri kamu di bidang tulisan, contohnya Saintek ya, kalau di Unila ada Saintek, ada banyak, tapi lebih recommended Saintek. Itu promosi jadinya. Oke. Kalau di kampus Abdul nggak ada, saran saya Abdul bisa ikut komunitas-komunitas yang memang difokus di bidang kepenulisan. Kamu bisa follow, boleh dicatat ya. Ada Lingkar Cendekia, ada nuokarya.id yang saya buat dengan teman-teman saya, ada juga Pondok Inspirasi, ada juga apa ya satunya lagi itu MITI. Nah, biasanya MITI itu kadang ada open recruitment juga sih kadang. Ada open recruitment untuk pembinaan kadang. Nah, biasanya begitu. Nah, kamu bisa ikut
untuk mewadai kamu berkembang. Jadi tadi bisa Pondok Inspirasi, ada Nuo Karya, ada Lingkar Cendekia. Nah, kamu bisa follow. Mereka biasanya oprek itu. Oprek kadang setahun 2 kali biasanya. Nah, ketika teman-teman udah dapet tempat wadah untuk bertumbuh tadi, untuk belajar ya, udah punya rekan yang sama-sama ingin belajar nulis tadi di bidang karya tulis, teman-teman baru bisa bertumbuh nanti belajar bareng-bareng. Nah, kalau misal Kak, saya nggak mau ikut kayak gituan, tapi saya ingin belajar berpikir kritis juga gimana? Kamu bisa sering-sering baca jurnal, ya. Buka di Google Scholar, jurnal-jurnal terkait hal-hal yang kamu penasaran. Contoh tentang SDGs ya. Kamu kepo dengan SDGs. SDGs itu apa? Cari jurnal-jurnal tentang SDGs. SDGs itu ini. Oh, SDGs itu begini. Poin 1 itu membahas tentang ini. Poin 2 membahas tentang ini. Masalahnya ini. Dan kita tuh sebagai generasi muda tuh harus mencari jawaban ini, solusi ini. Gitu. Jadi selain untuk menambah refleksi dalam diri, juga untuk menambah fondasi untuk berpikir lebih kritis dan juga lebih solutif lagi. Kira-kira seperti apa gitu. Jadi tadi ya, kamu bisa gratis di gabung komunitas itu gratis loh. Jadi kapan lagi kan ya? Bahkan kalau di Pondok Inspirasi ya, saya ikut Pondok Inspirasi itu tahun 2020 sampai 2021, 2 tahun. Itu tadi benar-benar dibina loh sama kakaknya itu. Benar-benar dicek esai kita akan tulis itu satu-satu sama mereka dan benar-benar direview hampir setiap hari. Kakaknya itu berkenan untuk mereview esai kita dan sampai juara gitu, mulai dari presentasi segala macam itu benar-benar dibina sama mereka dan benar-benar worth it untuk organisasi Pondok Inspirasi ini. Tuh. Kalau nokre.id ini kita belum oprek untuk pembinaan lagi. Mungkin insya Allah nanti pas puasa biar jadi lebih produktif. Jadi puasa sambil lagi puasa kita akan open recruitment untuk pembinaan di 6 bidang lomba, karya tulis esai, KTI, jurnal, artikel, maaf, terus PKM dan beberapa lomba lagi untuk kita fokuskan. Jadi kalau mau kepo bisa follow di Instagram Pondok Inspirasi. Mokarya.id. Gitu dari saya, Abdul. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Saudara Aziz, bisa diterima jawabannya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Hani Rangga. Ide kita tentang pembuatan aplikasi. Apakah aplikasinya harus benar-benar kita buat atau bisa rancangan saja Kak? Oke kan pertanyaan dari Hani. Jadi kalau kita buat aplikasi boleh nggak Kak kalau cuman rancangan? Boleh. Contohnya gimana Kak? Jadi gini, ada beberapa kali lomba juga saya cuma rancangan sih, beberapa lomba. Cuman kalau dijadiin itu juga lebih baik. Gitu. Contohnya gimana Kak kalau rancangan? Kamu desain dulu bentuk aplikasinya ya. Contoh halaman depan aplikasinya kayak gimana. Terus nanti di halaman menu fitur-fiturnya kayak apa. Itu didesain dulu. Banyak ya sekarang bisa desain di Canva, bisa desain di mungkin Corel Draw kalau punya, atau apapun aplikasi yang teman-teman punya dan mudah menurut teman-teman. Nah, kamu bisa edit atau bisa sekreatif teman-teman, nanti baru ditempel-tempel di bagian esai teman-teman. Saya beberapa kali pernah ada bentuknya masih desain, boleh. Nanti saya coba kirimin esai-esai saya ke ini ya, ke panitia buat di-share ke teman-teman. Ada grupnya kan ya? Udah. Ada Kak grupnya. Oke, nanti coba saya share. Nah, kalau aplikasi boleh bentuk gambar-gambar fitur-fitur aplikasi atau bentuk aplikasinya. Cuman akan lebih baik kalau jadi. Kenapa? Karena akan dilihat oleh juri, ditampilkan. Oh, kayak gini loh bentuk aplikasinya gitu. Oh, fiturnya begini, fungsinya begini, bentuknya kayak gini. Itu lebih meyakinkan juri. Cuman kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bilang aja masih dalam tahap pengembangan ini, dalam rancangan aja. Cuman ada satu catatan. Ketika dalam bentuk rancangan kamu harus jelas. Fitur depan jelas, bentuknya nanti mau kayak gimana, fitur bagian terus nanti setiap fitur, isi fitur harus jelas juga. Misal ada fitur diskusi. Nah, di bagian fitur diskusi itu ditampilin nanti, dibuat. Kayak gimana nanti bentuk fitur diskusinya. Itu juga harus jelas. Jadi nggak cuman munculin fitur-fitur, tapi dalamnya nggak dibuat juga. Tapi dalamnya harus dibuat. Biar
biar lebih tergambar sama juri. Oh kayak gini loh bentuknya gitu. Jadi lebih jelas gitu. Jadi dari Hani. Jadi boleh aja kalau mau bentuk rancangan aja. Teman kalau mau dibentuk aplikasi juga boleh. Karena sekarang kamu bisa buat lo aplikasi dari PPT terus di-convert pakai namanya WPPTK. Bisa cari di YouTube itu banyak. Itu lebih mudah dan bentuknya lebih sama itu karena dulu awal-awal maba ketika saya ikut lomba baris aplikasi juga convert dari PPT dan itu lebih real gitu. Jadi desain juga PPT-nya saya buat dalam bentuk aplikasi juga gitu. Oke, terima kasih Kak Sony atas jawabannya. Bagaimana Hani, apakah bisa diterima jawaban dari Kak Sony tadi? Oke, kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya tentang materi kita hari ini, bisa segera raise hand atau komentar di kolom chat ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sebenarnya sudah cukup Kak yang untuk bertanya. Makasih untuk kepada para penanya yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Kak Sony yang telah menjawab semua pertanyaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak untuk ilmunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sebelum itu mari kita foto bersama dulu ya Kak. Untuk teman-teman bisa harap untuk on cam sebentar. Oke, bisa on cam dulu peserta. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Sony. Saya kembalikan kepada MC. Saudara selanjutnya saya persilahkan.
Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang muslim akan saya bimbing, dan untuk yang non muslim bisa mengerti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan penulisan pelatihan, penulisan esai, tiga besar sekali manfaat kami. Untuk itu, ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkiprah dalam organisasi ini sebagai tempat mengambil. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu semata. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu bermanfaat yang membuahkan hasil bermanfaat bagi orang banyak. Serta jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu bermanfaat, serta berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengamalkan materi yang telah kami dapat. Anugerahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam ketundukan hati, kami mohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin Terima keluar. kasih Pak Dini. Ya, sama-sama. Iya. Sukses selalu untuk adik-adik Saintek. Ya, makasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama.